Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asya Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda merasa begitu mencintai seseorang tapi di waktu tertentu merasa benci sekali dengan dia? Nah, mungkin Anda terjebak dalam love-hate relationship. Nah, seperti apa sih ini dan bagaimana kita bisa keluar dari kekungan itu? Nanti akan kita bahas menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa fun fact seputar bagaimana ya menumbuhkan atau membangun hubungan asmara yang sehat dan harmonis. Oke, yang pertama adalah tunjukkan kasih sayang. Nah, kalau kita bicara tentang menunjukkan rasa kasih sayang ini orang bisa beda-beda ya love language-nya. Ada yang memang dengan perhatian, kata-kata, ada yang dengan hadiah, bahkan ada yang mungkin dengan sentuhan. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi ada perbedaan cara atau bahasa cinta dari dari setiap pasangan. Tapi apakah sebenarnya setiap pasangan yang berbeda cara menunjukkan rasa kasih sayangnya bisa menemukan jalan tengah atau benang merah dari hubungan mereka? Nanti kita akan bahas dan akan kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kunci dari semua relasi. Baik itu hubungan asmara, hubungan dari relasi anak dan orang tua, keluarga, semuanya memang membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, apalagi untuk pasangan nih, kadang-kadang mungkin di awal-awal hubungan masih hangat-hangatnya, sering banget nih komunikasi. Tapi lama-lama akhirnya komunikasi intensitasnya berkurang atau bahkan bisa jadi cuma satu hal yang basa-basi gitu ya. Cuma menanyakan sedang apa, udah makan atau belum gitu ya, itu jadi template. Nah, sebenarnya komunikasi yang baik seperti apa dalam sebuah hubungan agar tetap hangat dan harmonis, ini nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah selipkan humor. Nah, siapa nih, perempuan atau mungkin yang suka banget pasangannya tuh lucu gitu ya. Kalau pasangan kita lucu, punya selera humor yang baik tuh kayaknya hubungannya akan makin segar, hubungannya akan bervariasi, nggak itu aja. Apalagi kalau misalnya humornya itu benar humor yang nggak garing, jangan sampai humornya justru humor yang justru nggak lucu gitu buat kita. Nah, selera humor dari sebuah relasi atau antar pasangan ini juga harus bisa connect gitu ya, jangan sampai menurut pasangannya ini lucu, menurut pasangan kekasihnya justru enggak. Jadi memang harus dijalin nih humor yang sehat juga dalam sebuah hubungan. Oke, selanjutnya adalah jangan ragu untuk memberikan apresiasi. Nah, kadang-kadang apresiasi macam apa yang kita bisa berikan pada pasangan ya? Banyak banget loh. Kadang-kadang mungkin membuatkan teh gitu ya. Ini kan suatu hal yang sederhana, tehnya enak banget gitu ya. Panasnya pas, manisnya pas. Mungkin untuk kita tuh hal yang sepele. Tapi untuk pasangan itu mungkin hal yang luar biasa. Apresiasi-apresiasi semacam ini bisa menjadi satu bumbu-bumbu cinta atau bumbu-bumbu untuk merekatkan lagi nih hubungannya agar tetap hangat dan harmonis. Tapi seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang terakhir adalah luangkan waktu bersama. Saya kayaknya sepanjang hidup saya itu tentang dia, tapi ternyata kita lupa nih meluangkan waktu yang berkualitas untuk pasangan kita. Nah, ini penting sekali, meluangkan waktu bersama bukan cuma ada di dalam satu rumah sama-sama atau kita pergi bareng makan bareng gitu ya, tapi main handphone saat masing-masing. Ini sebenarnya bukan punya kualitas waktu yang baik. Nah, meluangkan waktu bersama ini seberapa penting sih dalam sebuah hubungan dan seperti apa sebenarnya waktu yang benar-benar berkualitas untuk membuat hubungan ini tetap harmonis, nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa fun fact seputar apa saja yang bisa membuat hubungan makin hangat dan juga harmonis. Dan kali ini kita akan bahas dan juga mengkonfirmasi bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom dengan Mbak Maria Puspita, MPSI, psikolog dari NESA. Langsung kita sapa ya. Halo Mbak Maria, apa kabar? Halo Mbak Dika, saya baik Mbak. Apa kabar Mbak? Baik, hari ini kita ngobrolin tentang hubungan nih, hubungan asmara khususnya. Pasti jadi favorit juga nih pemirsa di rumah. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan asmara, kekasih, pasangan, suami istri, maunya sih hubungan ini terus hangat dan harmonis panjang gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tips yang menarik juga untuk pemirsa di rumah untuk bisa membuat hubungannya makin berkualitas. Oke, yang pertama adalah bahwa menunjukkan kasih sayang ini adalah satu cara yang tepat untuk membuat hubungan menjadi harmonis.
Iya, jadi ketika pasangan gitu ya saling memberikan, menunjukkan kasih sayang, sebenarnya ada respon tubuh, respon otak yang terjadi. Otak kita ketika kita menerima pasangan, menerima kasih sayang, manusia itu memproduksi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu dikenal dengan hormon kebahagiaan, hormon cinta gitu ya. Dampaknya akhirnya individu merasa tenang, bisa meredakan stres, bisa mengurangi rasa sakit, dan itu akhirnya bisa memperkuat ikatan relasi antara pasangan. Oke, jadi sebenarnya dengan menunjukkan rasa kasih sayang pada pasangan itu berdampak sangat baik secara mental dan juga fisik gitu ya. Dan ini membuat akhirnya dalam kondisi performa yang baik, dua-duanya bisa mencintai secara sehat dan juga harmonis. Oke, selanjutnya adalah, benar nggak sih Mbak kalau kita tuh benar-benar memberikan satu kunci dalam sebuah hubungan itu pada komunikasi. Nah, komunikasi yang baik ini adalah sebuah jawaban dari bermacam pertanyaan. Kadang-kadang kita tuh sulit gitu ya untuk berkomunikasi yang sehat. Kadang-kadang kita berpikir saya sering kok komunikasi sama pasangan saya, sama suami saya, sama pacar saya, tapi ternyata komunikasi tersebut cuma komunikasi basa-basi, bukan komunikasi yang sehat, bukan komunikasi yang berkualitas. Menurut Mbak Maria gimana? Iya, jadi memang komunikasi itu salah satu kunci. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita lihat komunikasi itu sebenarnya apa sih? Ya. Komunikasi itu kan sebenarnya adalah memberikan pesan, menyampaikan pesan antara satu hal atau satu orang kepada orang yang lain gitu ya. Nah, dalam relasi pasangan itu pesan itu apa saja yang bisa disampaikan, bisa jadi adalah keinginan, harapan, atau mungkin keluh kesah satu sama lain seperti itu ya. Sehingga ketika komunikasi pesan itu tersampaikan dari satu orang ke orang yang lain, individu semakin memahami apa sih yang sebenarnya pasangan inginkan, apa sih sebenarnya mungkin kondisi pasangan saat itu, mungkin hari itu sedang merasakan apa, lagi senang atau tidak, seperti itu. Nah, untuk bisa membuat komunikasi yang baik, karena komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, sehingga komunikasi itu akan baik ketika ada pesannya jadi dua arah, komunikasinya dua arah. Jadi satu sama lain bisa saling menyampaikan, satu sama lain bisa saling mendengarkan, sehingga relasi komunikasinya jadi timbal balik seperti itu. Lalu caranya gimana untuk bisa melakukan komunikasi yang baik? Pertama, ketika kita ngomongin bahwa komunikasi itu adalah menyampaikan pesan yang perlu disampaikan juga perlu clear gitu kan, perlu jelas apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan, informasi apa sih yang ingin disampaikan kan, karena seringkali kita mungkin ada individu-individu tertentu yang sebenarnya ingin menyampaikan ini tapi mungkin nggak tahu caranya, atau jadinya memberikan kode-kode ini yang akhirnya pesannya tidak ditangkap secara jelas gitu ya, mungkin malah jadi menimbulkan salah persepsi gitu kan. Seharusnya sebenarnya ingin menyampaikan A, tapi karena hanya memberikan kode-kode jadinya jadi tidak jelas, jadi disangka B seperti itu. Dan ketika menyampaikan komunikasi ini bisa saja akhirnya mungkin ada keinginan yang berbeda, ada mungkin pendapat yang berbeda dari pasangan seperti itu. Nah, di sini perlu ada juga keterbukaan, perlu ada juga saling menghargai pendapat satu sama lain gitu ya. Kalaupun memang ada perbedaan, bagaimana bisa perlu diadakan kompromi gitu ya antar pasangan dari misalnya keinginan masing-masing. Baik, jadi memang komunikasi ini adalah kunci, salah satu kunci dari relasi, dan memang tidak ada komunikasi yang bisa berdiri sendiri. Ini saling ya Mbak ya. Jadi dua-duanya harus bisa membangun komunikasi yang sehat dan berkualitas. Jangan sampai pasangannya yang satu sudah panjang lebar mengutarakan apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan. Pasangan yang satunya lagi cuma bisa jawab ya atau oke. Nah ini nggak ada komunikasi dua arah yang sehat. Akhirnya berhenti dan ya mandek di situ saja. Oke, selanjutnya adalah menyisipkan humor adalah cara yang tepat juga nih untuk membangun relasi yang baik dan juga harmonis dalam sebuah hubungan. Menurut Mbak Maria seperti apa? Ya, jadi humor ini kan bisa membuat seseorang menjadi tertawa ya. Rasa tertawa atau tertawa ini bisa menimbulkan perasaan senang gitu. Dalam sebuah relasi ketika misalnya ada humor yang terselipkan, rasa senang itu akhirnya bisa diasosiasikan dari rasa senang terhadap relasi yang ada. Cuma memang humornya sendiri perlu dilihat juga. Ada humor-humor yang positif
yang maksudnya adalah tujuannya untuk bisa ya tadi mencetuskan rasa senang, mencetuskan rasa nyaman. Ada juga humor-humor yang negatif, misalnya humor-humor yang mungkin bersifat agresif gitu ya, misalnya jadinya mengolok-olok atau mungkin menyindir gitu. Maksudnya adalah supaya suasananya cair, tapi ketika caranya salah, bentuknya adalah tadi bentuknya agresif tadi, akhirnya individu yang menerima, pasangan yang menerima jadinya terasa tidak nyaman gitu kan. Karena tidak nyaman, akhirnya asosiasinya, relasinya pun jadi tidak nyaman. Yang sebenarnya pinginnya jadinya lebih nyaman, jadinya lebih cair, malah jadi penerimaannya jadi tidak nyaman buat si penerima. Dan memang responnya ini apakah humornya ini bisa diterima atau tidak, sebenarnya ini memang sifatnya subjektif gitu ya. Ini persepsi yang subjektif dari penerima humornya ini. Memang akhirnya perlu untuk dikomunikasikan juga kembali gitu. Ketika misalnya menyampaikan humor seperti ini, nyaman nggak sih? Kalau memang nggak nyaman, kalau diteruskan ya mungkin malah jadi semakin nggak nyaman gitu kan. Itu dia ya, jadi memang penerimaan humor ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang memang selera humor orang bisa beda-beda, walaupun itu pasangan dan berjodoh sudah dalam hidup rumah tangga bisa jadi beda. Kalau kita lihat memang saat kita memberikan candaan, pasangan kita ngerasa nggak nyaman, jangan diberi candaan lagi gitu ya. Mungkin diganti topiknya, atau mungkin memang dikomunikasikan kamu suka apa sih yang membuat kamu tertawa atau tersenyum. Jadi ini lebih tepat guna gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah memberikan apresiasi kepada pasangan. Di awal-awal biasanya dalam sebuah hubungan, saat mau jalan, cantik banget sih hari ini, kamu keren banget sih hari ini, banyak pujian, apresiasi yang diberikan oleh pasangan. Setelah menikah beberapa tahun ini sudah hilang. Nah, sebenarnya bagaimana ya membangkitkan lagi rasa kita untuk bisa paling tidak respect, memberikan apresiasi, memberikan satu hal yang menjadi hadiah, istilahnya hadiah pada spiritnya gitu, bukan cuma hadiah dalam bentuk materi. Bagaimana menumbuhkan ini, karena banyak sekali pasangan yang kehilangan rasa ini setelah beberapa lama menjalani hubungan. Ya, jadi memang memang apresiasi itu sangat baik dan sangat penting ya dalam relasi, karena ketika pasangan memberikan apresiasi, sebenarnya itu menjadi sebuah penguatan dari tindakan yang dilakukan. Misalnya pasangan mengantar jemput ke kantor gitu. Yes. Ketika pasangan ini mengapresiasi, misalnya berterima kasih gitu, si pasangan ini merasa ternyata tindakan saya baik ya, tindakan saya bisa diterima, tindakan saya benar. Dan di sini ketika merasa tindakan benar, akhirnya bisa menumbuhkan rasa berdaya. Oh, saya bisa melakukan hal yang benar terhadap pasangan. Yang memang akhirnya perlu untuk dibiasakan. Kalau yang tadi Mbak Dika juga sampaikan, di awal-awal sering nih, tapi lama-kelamaan jadinya sudah tidak pernah lagi. Nah, di sini perlu untuk bisa dibentuk kembali kebiasaan untuk bisa mengapresiasi, menghargai dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangan. Oke, ini menarik loh. Contoh yang diberikan ini mungkin hampir banyak pasangan melakukannya ya. Bagaimana mungkin pasangan kita mengantarkan kita ke kantor atau mengantarkan kita kemana gitu ya. Kadang-kadang jarang kita mengatakan terima kasih, karena mungkin akhirnya perspektifnya itu tugas kamu gitu ya. Padahal sebenarnya bukan masalah tugas siapa, tapi kata terima kasih ini bisa membuahkan rasa yang hangat dan harmonis pada hati pasangan kita. Dan akhirnya besok-besok melakukannya juga dengan senang hati begitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, apakah meluangkan waktu bersama, waktu yang berkualitas ini juga menjadi kunci dari sebuah hubungan hangat dan harmonis? Ya, jadi meluangkan waktu itu perlu dilihat ya. Beda misalnya berada dalam situasi misalnya tempat yang sama, tetapi melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Meluangkan waktu yang akhirnya bisa berdampak baik terhadap relasi ini adalah ketika pasangan memberikan atensi penuh terhadap pasangannya gitu. Jadi misalnya ketika misalnya ngobrol nih, hanya ngobrol aja, tapi misalnya yang satu sambil main game, yang satu sambil misalnya buka handphone gitu ya. Di situ tidak ada atensi. Tidak ada atensi berarti ketika misalnya pasangan menyampaikan sesuatu tidak bisa diterima oleh pasangan yang lain gitu kan. Sehingga
jadinya kembali lagi kalau tadi kita sampai ada komunikasi gitu ya, komunikasinya jadi nggak jadi dua arah gitu kan. Dengan memberikan atensi penuh, akhirnya pasangan juga bisa merasakan bahwa relasi yang terjadi adalah relasi yang berkualitas, bukan hanya karena banyaknya waktu misalnya beberapa jam yang diberikan, tetapi mungkin hanya sebentar gitu ya, setengah jam waktu untuk ngobrol, tapi ketika ngobrol atau melakukan aktivitas bersama itu sama-sama memberikan atensi yang fokusnya adalah kepada pasangan, dan situ akhirnya bisa interaksinya jadi berkualitas, interaksinya pun jadinya karena berkualitas jadi rasanya bahwa relasi itu tersebut bermakna bagi dari pasangan, seperti itu. Baik, jadi memang ini penting, bukan cuma masalah hadir secara fisik bersama-sama, tapi bagaimana bisa menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat. Kadang-kadang untuk ngobrol aja ya, aduh nggak ada waktu, aku sibuk. Tapi kalau untuk debat 2 jam, 3 jam, ayo aja. Nah ini juga salah juga ya Mbak ya, jadi komunikasinya sebenarnya komunikasi yang bisa membuat kita benar-benar menjadi pasangan yang sehat dan harmonis. Oke, nanti kita akan bahas topik utama kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang love-hate relationship. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, yang punya pengalaman nih tentang tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita kembali lagi kepada Mbak Maria. Mbak Maria, kita lanjut nih sama topik utama kita hari ini tentang love-hate relationship. Kadang-kadang kan orang bilang benci-benci tapi rindu gitu ya, kangen kalau jauh-jauh deh. Tapi kalau di depan mata kayaknya berantem gitu ya. Nah, sebenarnya love-hate relationship ini apa? Bentuknya seperti apa? Dan bagaimana bisa ada? Oke, jadi kalau kita ngomongin love-hate relationship, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih bahwa sebenarnya rasa cinta dan rasa benci itu sebenarnya adalah emosi dasar manusia, dan secara umum bisa dirasakan oleh manusia. Tetapi ketika kondisinya adalah mengalami love-hate relationship, di sini dalam relasinya ada perasaan cinta dan perasaan benci yang sama-sama kuat. Rasa cintanya kuat, tapi rasa bencinya juga kuat dalam hubungan tersebut. Nah, rasa bencinya bisa dapat dari mana? Bisa saja misalnya ada kondisi-kondisi atau tindakan-tindakan yang mungkin menyakiti pasangan, sehingga akhirnya dari tindakan menyakiti itu timbullah rasa benci, timbullah rasa mungkin marah gitu ya, yang akhirnya rasa bencinya juga kuat, tapi di sisi lain rasa cintanya juga masih ada. Dan ketika terjadi seperti ini, akhirnya ada kondisi terombang-ambing. Jadi rasa cinta tapi kok benci ya, dan jadinya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalnya lagi ada konflik, jadinya munculnya rasa benci yang akhirnya muncul dan sangat kuat gitu ya. Tetapi ketika akhirnya sudah berbaikan, rasa cintanya yang jadinya lebih kuat gitu. Dan di sini kondisi terombang-ambing ini yang akhirnya jadi membuat orang dalam hubungan tersebut jadi bingung, ini sebenarnya cinta atau benci ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang rasa yang sama-sama kuat gitu, benci sama cintanya ini sebenarnya kan ya rasa emosi dasar yang bisa terjadi pada hubungan siapapun. Tapi kalau bicara tentang sama-sama kuat, apa yang membuat seseorang bisa terjebak dalam kondisi ini? Kalau kita bicara tentang hubungan, pasti ada, tidak mungkin mulus-mulus saja. Mungkin satu sama lain pernah saling menyakiti, pernah ada kesalahan begitu ya. Dan ini pastinya bisa jadi menimbulkan kekecewaan. Apakah hal semacam itu memang dengan mudah bisa membuat seseorang terjebak dengan love-hate relationship, atau memang ada kondisi lain yang lebih parah yang akhirnya membuat orang sampai bingung untuk menelaah perasaan dia itu ada di mana? Ya, jadi ketika ada kondisi love-hate relationship, tindakan-tindakannya juga yang mungkin bentuknya adalah menyakiti. Misalnya kalau cinta itu asosiasi bencinya biasanya ada pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan berarti ada affair juga gitu. Bisa jadi misalnya pengkhianatan kepercayaan, atau bisa jadi terhadap kebutuhan-kebutuhan dari pasangan.
atau misalnya cintanya tidak berbalas gitu. Bahkan sebenarnya kalaupun cintanya berbalas tapi konflik yang terjadi dalam relasi tersebut, misalnya ada ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan sehingga pasangan jadinya memaksakan kehendaknya, misalnya seperti itu, atau mungkin ada manipulasi yang terjadi dalam relasi pasangan tersebut, atau bisa saja relasinya ada kekerasan yang terjadi, sehingga kalau misalnya konflik yang terjadi, konflik-konflik yang biasa misalnya ya, lebih mudah buat individu tersebut untuk bisa memproses emosinya, memahami emosinya, mengelola emosinya. Tetapi ketika konfliknya ini juga jadi lebih besar seperti itu, emosinya juga jadi lebih kuat, sehingga juga lebih sulit buat individu tersebut untuk bisa memahami, mengelola emosinya tersebut. Dan ketika konfliknya terus-menerus terjadi, maka akhirnya emosinya akhirnya jadi juga semakin menumpuk gitu ya lama-lama. Sehingga ya tadi perasaan emosi marah, bencinya itu juga jadi semakin dominan ketika konfliknya terjadi. Baik, nah kalau bicara tentang kondisi yang ini pastinya tidak nyaman gitu ya Mbak ya. Bahkan mungkin ini bisa berkonflik tiap hari, tapi kalau mau terpisah saya mungkin mau mengakhiri hubungan nggak bisa, kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Nah perbedaannya dengan orang yang memang lumayan sering nih intensitasnya berkonflik, tapi sebenarnya masih dalam kondisi cintanya masih besar juga gitu ya dibandingkan bencinya. Kadang-kadang kan apalagi kalau perempuan ya, perempuan ini kan makhluk dengan ingatan sejarah terbaik gitu ya, sejarah tentang hubungan ini gitu ya. Saat dia sudah terpancing, akhirnya rentetannya banyak gitu. Dan ini kadang-kadang mungkin tidak bisa diterima oleh pasangan laki-laki karena katanya kamu sudah maafkan, ternyata kamu masih menyimpan. Apakah menyimpan kesalahan atau kekecewaan yang tidak membuat dia benar-benar rilis, ini bisa membuat seseorang akhirnya terjebak dalam kondisi love-hate relationship? Ya, jadi kembali lagi kalau emosi ini memang perlu untuk bisa dikelola. Cara pengelolaannya setiap orang yang berbeda-beda. Tetapi dalam kondisi relasi dengan love-hate relationship, karena dua-duanya sama-sama kuat gitu ya. Jadi ada kondisi mempertanyakan penilaian terhadap emosinya, atau mempertanyakan terhadap kondisi dirinya sendiri. Emosinya nyaman ketika misalnya bisa menunjukkan tadi perhatian, kasih sayang gitu ya. Tetapi ketika ada konflik yang besar yang akhirnya menyakiti dari pasangan tersebut, akhirnya timbul marahnya, tetapi ada rasa kebimbangan. Tapi saya nggak bisa pisah karena dia bisa memberikan rasa cintanya itu. Tetapi di sisi lain rasa tidak nyamanannya juga besar gitu. Sehingga akhirnya jadi seperti siklus, karena ketika ada kondisi yang ada sedang saling mencintai, ada harapan wah ini kondisinya akan baik-baik saja, kondisinya akan lebih baik misalnya. Tapi ternyata konfliknya ini masih ada. Ketika konfliknya ini masih ada, maka perasaan benci, perasaan marahnya ini juga akhirnya timbul. Dan ini akan terus-menerus relasinya jadinya kondisinya jadi berputar terus-menerus seperti. Dan ketika ini kan naik turun tersebut gitu ya, naik turun seperti itu, jadinya seperti roller coaster, relasinya pun roller coaster gitu. Jadi kadang baik, kadang nggak baik, tetapi tidak bisa menyelesaikan konflik yang ada. Di situ perbedaannya. Karena ketika memang ada permasalahan, konflik ini kan yang sebenarnya perlu untuk diselesaikan. Tetapi dalam situasi seperti ini, situasi love-hate relationship, akhirnya konfliknya sendiri jadi tidak terjamah, konfliknya sendiri jadi tidak terlihat dan tidak bisa terselesaikan, sehingga ya siklusnya akan terus-menerus seperti itu. Baik, jadi memang ini jelas perbedaannya, bahwa kadang-kadang ada loh memang yang hubungannya tuh cukup ramai ya dengan keributan, tapi sebenarnya selesai begitu setelah mereka berdebat, selesai semua dan memang sudah dianggap selesai. Ada beberapa orang yang mungkin tidak banyak berdebat, tapi sebenarnya menyimpan, ini bisa juga dalam bentuk love-hate relationship tadi ya Mbak ya. Nah kalau bicara tentang hal ini, apakah ada indikatornya atau mungkin di usia hubungan atau relasi tertentu nih biasanya mulai muncul ada gejala love-hate relationship? Ya, jadi kalau misalnya dalam sebuah hubungan yang baru ya, biasanya setiap masing-masing itu kan menunjukkan sisi yang baiknya ya. Paling baik pastinya karena ya. Mungkin masih pendekatan,
atau mungkin baru bernikah ada fase honeymoon gitu ya. Sehingga setiap pasangan menunjukkan yang baik. Tetapi dalam berjalannya waktu akhirnya muncul rasa nyaman. Di situ individu juga akhirnya bisa semakin membuka diri terhadap kerentanan-kerentanan yang dimiliki. Misalnya mungkin ada kekurangan-kekurangannya gitu kan. Tetapi ketika akhirnya ada tindakan-tindakan yang menyakiti ini gitu ya, yang akhirnya ada konflik yang tidak terselesaikan, jadinya kondisinya adalah putus nyambung. Misalnya contohnya gitu ya, ciri-cirinya gitu ya. Jadinya putus nyambung. Atau misalnya seperti tadi, ada konflik tapi tidak terselesaikan. Bisa jadi diomongin tapi malah jadi berantem atau jadi nggak diomongin. Sehingga ada kondisinya yang terus-menerus terjadi, ada putus nyambung seperti itu. Lalu akhirnya ciri-cirinya juga akhirnya menganggap seperti konfliknya tersebut seperti tantangan gitu ya. Tantangan saya harus bisa mungkin mengubah pasangan kah atau membuat relasi lebih baik, tetapi karena konfliknya misalnya tadi ada kondisi-kondisi yang menyakiti pasangan itu yang tidak terselesaikan, akhirnya ya tidak bisa terjadi gitu kan. Sehingga ada pola-pola yang akan terus-menerus terjadi antara rasa benci dan rasa cintanya gitu. Dan akhirnya dari situ akhirnya juga bingung terhadap relasinya. Kedepannya ini relasinya akan seperti apa ya? Apakah bisa bertahan ataukah tidak gitu. Kedepannya mau bertahan seperti apa? Tetapi kalau pisah juga mungkin nggak bisa misalnya seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi ketika seseorang mengalami love-hate relationship. Baik, kalau jadi memang ini perlu sekali ya pendekatan, kadang-kadang baru terlihat beberapa tahun gitu ya, ketika sudah sama-sama merasa nyaman, merasa saling mengenal satu sama lain, dan ini juga memang akhirnya lambat laun dengan pola yang terus berulang membuat seseorang baru sadar bahwa ternyata saya terjebak dalam hubungan yang semacam ini. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, sebenarnya berarti seseorang harus bisa menelaah perasaan juga ya Mbak ya. Kadang-kadang orang suka bingung juga nih, ini saya cuma kesel, saya marah, kecewa, atau saya sudah di tahap benci. Nah, ini kadang-kadang orang karena emosinya ini hampir sama, cuma berbeda intensitas saja, kadang-kadang susah menelaahnya. Nah, menurut Mbak sendiri untuk kita bisa mengidentifikasi kalau saya sudah di tahap ternyata saya bukan cuma kesal sama orang ini atau bukan cuma kecewa, saya sudah masuk ke tahap benci, itu seperti apa? Ya, jadi pertama-tama memang individu perlu untuk bisa memahami dulu ya emosi yang dirasakan apa. Emosi itu kan biasanya adalah respon dari sebuah situasi atau tindakan. Kalaupun misalnya dia merasa benci, apa sih yang membuat dia merasa benci? Dari tindakan pasangan yang seperti apa? Sehingga bisa diketahui, saya misalnya tidak suka ketika pasangan saya melakukan A, atau ketika pasangan saya melakukan B, saya tidak merasa nyaman gitu, atau saya jadi merasa tidak dihargai ataupun yang lain gitu. Sehingga memang perlu untuk juga diketahui dulu nih emosi dari sebuah dari reaksinya emosi itu munculnya dari apa? Karena seringkali terjadi gitu ya, karena emosinya sudah terlalu banyak yang muncul, jadi bingung ini sebenarnya emosinya karena tindakan apa ya? Jadinya cuma hanya terasanya jadi benci sama orangnya saja gitu kan. Tapi tidak bisa memahami apa sih yang membuat jadi ada rasa bencinya itu dari tindakan apa, marahnya itu misalnya dari tindakan apa, rasa sakit dari tindakan apa. Memang akhirnya perlu untuk bisa memahami emosi, caranya mungkin ya perlu untuk bisa direfleksikan sendiri gitu ya setiap hari. Ketika misalnya pasangan melakukan ini, apa yang saya rasakan? Ketika pasangan misalnya melakukan ini, apa yang saya rasakan? Dari situ akhirnya bisa terlihat pola-pola reaksi emosi yang muncul, bahwa saya senang ketika pasangan saya melakukan A, saya jadinya sedih ketika pasangan saya melakukan B. Dari situ akhirnya bisa memahami juga emosi yang dirasakan. Jadi penting juga nih kita mencatat, paling tidak mengetahui catatan jurnal perasaan gitu ya, saat pasangan melakukan A, ternyata intensitas marah saya segini, mungkin yang B segini, mungkin ini ternyata bagian paling penting yang membuat rasa benci itu ada terhadap pasangan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Mbak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang love-hate relationship, dan kita masih bersama dengan Mbak Maria ya. Mbak, tadi terputus pada bagaimana kita bisa memahami perasaan kita sendiri. Jadi penting sebenarnya kita membuat catatan atau jurnal tentang perasaan-perasaan kita terhadap pasangan ketika kita sudah melihat sepertinya sudah ada lampu merah nih dalam hubungan kita. Iya, journaling itu biasanya memang digunakan gitu ya, salah satu cara yang digunakan untuk bisa memahami. Karena dengan journaling, mencatat hari ini apa yang dirasakan dari bukan hanya mencatat emosinya, tetapi apa sih yang akhirnya memunculkan emosi-emosi tertentu. Dan dari situ, dari journaling itu sebenarnya juga fungsinya bisa sebagai bahan atau media untuk bisa mengekspresikan emosi, tetapi selain itu juga akhirnya bisa mulai memetakan emosi-emosi yang terjadi dari individu. Jadi semakin mengenali emosinya. Oke, jadi memetakan emosi-emosi dari setiap individu dengan bantuan journaling, dan itu paling tidak sebenarnya kadang-kadang banyak hal yang tidak kita bisa ungkapkan, amarah yang tidak bisa kita ungkapkan, mungkin dengan menulis paling tidak membantu kita untuk meluapkan emosi tadi ya, akhirnya tidak terlalu ketika kita berhadapan dengan orangnya tidak terlalu menyakiti gitu, jadinya akan lebih mereda. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram, Mbak, DM Instagram dari @rini. Pertanyaannya, dulu pasangan saya pernah selingkuh dan dia minta maaf. Di sisi lain saya pun tidak ingin hubungan ini berakhir. Bagaimana caranya memaafkan dengan ikhlas? Nah, ini sering banget terjadi ya. Pasangan ada dalam kondisi perselingkuhan dan balik lagi sudah dimaafkan, tapi ternyata tidak bisa lagi sama dengan yang semula. Perasaannya masih ada nih yang tersisa, rasa kecewanya. Bagaimana agar ini bisa benar-benar hilang gitu ya? Lupa sih pasti susah ya, Mbak ya. Baik, ya. Jadi untuk memaafkan ini memang apalagi terhadap tindakan-tindakan yang menyakiti, ini memang butuh proses gitu ya. Pertama yang perlu untuk dilakukan adalah memahami dan menerima tindakannya. Dan ini kan sebenarnya sulit ya, karena pasti ketika individu mengalami tindakan-tindakan yang menyakiti seperti misalnya perselingkuhan, apalagi perselingkuhan ini kan juga termasuk dalam kekerasan psikologis, itu tidak mudah untuk bisa diterima oleh individu gitu ya. Nah, tetapi ketika seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memahami emosi yang muncul dari peristiwa itu, mungkin jadinya ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, lalu kemudian menerima bahwa itu adalah emosi yang memang muncul dari peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi. Lalu kemudian juga menerima bahwa kejadian itu memang nyata, memang dialami dan memang dilakukan oleh pasangan. Dan sebenarnya ketika memaafkan, apalagi dalam konteks relasi pasangan gitu ya, perlu juga bagaimana pasangan akhirnya bisa menunjukkan bahwa ya memang tindakan kekerasan atau tindakan menyakiti pasangan itu juga akhirnya tidak dilakukan kembali, karena ketika itu masih terjadi maka emosinya pun masih akan terus-menerus muncul. Yang mungkin sebelumnya dari peristiwa yang pertama nih emosinya masih belum selesai gitu ya, masih belum terproses, masih belum terkelola dengan baik, tapi ketika muncul kembali peristiwa yang baru misalnya, sehingga akhirnya emosinya jadi semakin banyak juga, dan akhirnya membuat pasangan, membuat individu jadi lebih sulit untuk bisa mengelolanya, dan itu akhirnya membuat individu jadi lebih susah gitu ya untuk bisa menerima dan memaafkan gitu. Sehingga memang untuk bisa memaafkan itu memang seringkali bisa menjadi proses yang panjang. Kalau orang kan bilang memaafkan tapi tidak melupakan, mungkin memang benar gitu ya, tetapi ketika akhirnya memahami bahwa itu adalah respon yang wajar dari peristiwa yang tidak wajar, dari peristiwa yang memang menyakiti, seperti itu sih. Oke, dan kalau kita bicara tentang relasi, biasanya memang itu faktor-faktor internal yang akan menjadi penyebab utama adanya rasa sayang, rasa benci gitu ya. Tapi apakah memungkinkan dalam hubungan love-hate relationship ini bisa terjadi karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi? Misal gitu ya, pola hubungan atau relasi orang tua pada pasangan kita memang bentuknya seperti itu, sehingga terbentuklah persepsi atau perspektif tentang hubungan dan relasi yang juga sama. Nah, sedangkan kita mungkin berbeda. Jadi sebenarnya si pasangan ini tidak ada niat menyakiti, cuma karena melihat
bentuk relasi atau model relasi orang tuanya antara ayah dan ibunya seperti itu ditransformasi ke dalam hubungannya. Dan dalam konteks ini ada beberapa orang yang di awal-awal oke, saya memahami dia produk dari pola asuh, saya memahami, tapi akhirnya tidak bisa juga memahami begitu lama karena tidak bisa diubah. Ini ada satu karakter atau inner child yang memang harus diubah dengan tenaga profesional. Apakah ini bisa terjadi? Akhirnya terjebak dalam love-hate relationship yang sebenarnya tidak ada niat untuk menyakiti. Ya, itu bisa terjadi. Memang pengaruh pola asuh itu sebenarnya gini, ketika manusia lahir gitu ya, ketika manusia kecil dalam kondisi masih kecil, sebenarnya kan relasi pertama yang bisa didapatkan adalah dari keluarga, dari orang tua, dari orang-orang terdekat. Dari situ anak belajar, oh ternyata relasi yang umumnya terjadi dari mana ya, dari mereka dia melihatnya dari relasi orang tua gitu kan. Ketika relasi dengan orang tuanya juga mungkin tidak baik, lalu kemudian akhirnya berdampak juga kepada relasi antara bagaimana dia diasuh misalnya anak yang diasuh dengan pola asuh yang otoriter, jadi memaksakan atau overprotective. Akhirnya anak tersebut melihat bahwa relasi cinta sebenarnya adalah pemilih yang seperti itu. Mungkin jadinya cinta yang didapatkan atau yang dipahami adalah bukan cinta yang adalah cinta yang bersyarat gitu ya. Jadi bukan cinta yang tulus, tapi saya dicintai ketika saya melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, akhirnya itu saya jadi tidak dicintai. Dan dari situ dia belajar bahwa relasi yang sesungguhnya yang terjadi adalah seperti itu. Ketika itu terjadi di bawah dalam misalnya dia sudah lebih dewasa lalu menjalin relasi dengan orang lain, itu akhirnya terbawa karena dia tahunya relasi yang baik adalah seperti itu. Relasi yang seharusnya terjadi adalah seperti itu. Atau misalnya ketika melihat ada konflik yang terjadi di orang tua gitu ya, ketika dia dewasa, dia melihat bahwa ketika perlu untuk bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang dilakukan oleh misalnya orang tuanya, atau bagaimana respon orang tua atau sikap orang tua kepada dirinya. Yang dia ketahui adalah seperti itu gitu. Sehingga membuat dia jadi tidak memiliki pemahaman gitu bahwa sebenarnya ada loh bentuk-bentuk relasi yang lebih sehat, yang lebih baik gitu kan. Dan ketika dia bertemu dengan pasangannya kemudian hari gitu kan, memang ketika pasangannya juga sebenarnya tidak mengalami relasi yang seperti itu, bisa jadi ada rasa tidak nyaman, ada rasa kebingungan kenapa relasinya jadi seperti ini. Mungkin yang di awal jadinya oke lah memahami pengalaman yang dahulu, tetapi memang kan sebenarnya pengalaman masa lalu memang berdampak. Tetapi apakah itu akan terus-menerus terjadi, apakah itu akan terus-menerus dia lakukan, itu tergantung pada individunya. Apakah individu bisa memahami dan mau memahami pola relasi yang akhirnya salah itu dan akhirnya memperbaiki relasinya atau tidak. Ketika itu terus-menerus terjadi, maka ya dia akan terus-menerus melakukan. Mungkin polanya akan jadi berkembang pada pasangannya nanti, misalnya dia bagaimana dia ketika punya anak juga akan terpengaruh juga seperti itu. Jadi akan terus-menerus jadinya ya seperti bola yang terus-menerus kalau salju yang makin besar gitu ya, rantai nggak putus-putus. Nah kalau kita bicara tentang relasi yang love-hate relationship, banyak orang yang akhirnya tetap bertahan, menutupi. Ada yang berpikir bahwa ya relasi ini hubungan antara dua orang, ini cuma saya saja, biarkan saja, saya yang menerima dan menanggungnya. Bahkan ada sampai tindakan abusive juga gitu ya, merugikan dirinya. Padahal sebenarnya bukan hanya dia yang merugi dalam hubungan semacam ini, banyak rentetannya, bahkan performanya mungkin di tempat kerja nggak baik gitu ya, bahkan mungkin bisa juga diserap atau dicontoh oleh anaknya nanti saat kelak dia dewasa dan membangun relasi. Kalau kita pertimbangkan lagi dan kita bicarakan lagi baik dan buruknya, apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan? Oke, ya, jadi ketika ada konflik dan akhirnya relasinya tidak sehat, sebenarnya banyak pertimbangan yang akhirnya membuat individu jadinya bertahan atau memilih bertahan atau memilih untuk berpisah gitu ya. Dan memang itu bisa didasari misalnya apakah
misalnya ketika berpisah apakah dia sanggup untuk bisa melanjutkan hidup. Seringkali ketika individu tersebut merasa tidak sanggup, akhirnya atau misalnya ada perasaan-perasaan, misalnya ada rasa tidak layak untuk bisa mendapatkan cinta yang lebih baik, dan itu juga bisa berpengaruh bagaimana individu memandang dirinya terhadap relasi, memandang dirinya pandangan misalnya self image-nya gitu. Ketika ada individu yang merasa bahwa self image-nya ini buruk, misalnya tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk bisa mendapatkan relasi yang lebih baik, akan lebih sulit untuk individu tersebut untuk berpisah. Tetapi apakah perlu untuk berpisah atau tidak, itu kembali lagi bergantung pada orang atau individu yang menjalani, karena ininya banyak ya, latar belakangnya banyak, kesiapannya juga banyak, dan ini memang akhirnya perlu untuk dipertimbangkan yang terbaik, yang sanggup untuk bisa dijalankan seperti apa. Karena nggak bisa juga, oh ini relasinya tidak sehat nih, kamu harus berpisah. Mungkin buat dia masih belum bisa mendapatkan misalnya kasih sayang lain gitu, sehingga buat dia itu adalah kasih sayang yang bisa didapatkan gitu. Jadi memang pertimbangannya akan banyak dan tergantung pada individu masing-masing. Baik, jadi memang tergantung pada individu masing-masing, harus menimbang betul-betul saya menjadi lebih baik ketika dia ada atau dia hilang. Itu yang memang harus jadi fokus pada hubungan ini, dan benar-benar mungkin perlu komunikasi yang baik. Nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kalau kita bicara ke Mbak Maria sendiri, apakah layak untuk dipertahankan? Balik lagi pada orangnya, individunya, apakah siap untuk kehilangan? Itu terus yang bakal jadi pertanyaan yang seperti telur dan ayam begitu ya, mana lebih dulu, karena akan terus aja ditanyakan saya siap enggak, saya bertahan mampu tidak gitu ya. Tapi kalau akhirnya dia sudah berpikir secara bijak dan mau ngobrol gitu ya, mau bicara dari hati ke hati bahwa ternyata hubungan ini nih begini loh bentuknya, kadang-kadang mungkin nggak sadar, dan sama-sama sepakat untuk bisa saling, ayo oke, kita perbaiki. Tapi ini kan nggak mungkin hilang begitu saja kebencian yang memang sudah tertanam menahun begitu ya. Apa langkah yang tepat dilakukan oleh pasangan tersebut untuk bisa membangun lagi relasi yang sehat ke depannya ketika mereka sepakat untuk melanjutkan? Ya, jadi ketika pasangan ini sudah sepakat gitu untuk bisa memperbaiki, pertama memang dari dua belah pihak perlu untuk bisa melakukan introspeksi. Apa ya yang mungkin salah? Apa sih yang membuat relasi ini jadi tidak sehat? Apa sih yang membuat relasi ini jadi tidak berjalan dengan baik gitu? Menemukan masalahnya apa gitu. Menemukan masalahnya apa, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Misalnya permasalahannya adalah ada keinginan atau harapan-harapan yang berbeda. Bagaimana pasangan bisa berusaha untuk menerima harapan-harapannya misalnya. Atau ketika ada perbedaan keinginan, bagaimana bisa berkompromi. Memang perlu ada proses, mungkin saja perlu ada proses sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya setiap individu, misalnya baik itu laki-laki atau perempuannya, berusaha memproses, apalagi misalnya memang ada kondisi-kondisi misalnya mungkin yang traumatik atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau pandangan-pandangan diri yang mungkin jadinya negatif terhadap dirinya maupun pasangan. Itu juga perlu untuk bisa diproses secara sendiri, secara personal. Tetapi dari relasinya akhirnya juga ketika sudah tahu konfliknya seperti apa, pola hubungan permasalahannya seperti apa, itu yang perlahan-lahan perlu untuk bisa diperbaiki. Memang itu butuh proses, dan di sini membutuhkan masing-masing satu sama lain membutuhkan keinginan yang sama gitu ya, dan effort yang sama gitu untuk bisa berusaha gitu. Kadang juga ketika misalnya ada kompromi, bukan berarti kompromi itu harus misalnya 50-50 gitu, tapi bagaimana ada yang bisa mengalah dalam satu hal, ada yang bisa meminta dalam satu hal, mungkin nggak sama porsinya, tetapi akan lebih baik ketika kedua-duanya bisa saling mengalah atau mungkin saling berkompromi, saling memahami keinginannya gitu. Mungkin dalam satu hal perempuannya yang mengalah, dalam satu hal mungkin laki-lakinya yang mengalah. Ketika itu terjadi, saling memahami
harapan satu sama lain gitu, itu akan bisa perlahan-lahan akan bisa membentuk relasi yang jadi lebih sehat. Baik, dan ini memang harus akhirnya sepakat juga, tidak hanya sepakat untuk melanjutkan, sepakat untuk mengubah cara menghadapi konflik yang selama ini mungkin ternyata salah nih cara kita menyelesaikan masalah yang ternyata nggak selesai-selesai begitu ya. Oke, selanjutnya bahwa ternyata memang butuh seseorang atau apakah butuh seseorang atau pihak lain dari luar hubungan untuk diajak berkomunikasi tentang hubungan tersebut. Butuh tidak sih pandangan atau point of view dari orang lain terhadap relasi tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita ngomonginnya terkait dengan love-hate relationship tadi ya, seringkali karena mungkin individunya hanya tahu bahwa relasi yang bisa terjadi hanya seperti ini gitu, yang mungkin ada rasa disakiti dan lain-lain gitu. Seringkali point of view yang berbeda itu bisa membuat pemahaman yang berbeda. Gitu. Apakah perlu untuk bicara kepada orang lain? Sebenarnya tergantung pada individunya. Apakah misalnya tergantung kenyamanan individu tersebut gitu ya, atau misalnya seberapa besar sih ingin bercerita. Tetapi ketika bercerita bukan berarti misalnya lawan yang diajak cerita harus menasehati begini-begini gitu kan. Tetapi itu bisa menjadi seperti ada point of view yang berbeda. Oh, ternyata relasi yang sehat itu tidak harus saling memaki misalnya, atau relasi yang sehat itu tidak harus saling membohongi, bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Ketika bisa mendapatkan point of view yang berbeda, di situ akan ada pendalaman atau proses berpikir kembali dari pasangan tersebut gitu ya, sehingga mungkin akan bisa memetakan kalau dari relasi saya misalnya seharusnya seperti apa ya. Dan ketika misalnya bicara dengan orang lain, sebenarnya kan juga akhirnya bisa mendapatkan support gitu ya, support dari orang-orang terdekat misalnya. Di situ juga akhirnya bisa membantu individu tersebut. Tetapi memang apakah seberapa banyak gitu ya bercerita kepada orang lain atau seberapa banyak support yang perlu untuk bisa didapatkan, itu kembali lagi tergantung pada individu yang mengalami. Baik, jadi memang akhirnya tergantung pada individu yang mengalami apakah memang mau terbuka, memerlukan point of view dari orang lain, dan ini memang tidak ada salahnya juga, ada manfaatnya untuk kita memberikan pengalaman atau experience dan juga wawasan baru tentang sebuah relasi. Atau bisa jadi kita memanggil kembali suasana kita yang dulu, di mana diri kita saat pertama bertemu, apa yang membuat kita saling mencintai, dan itu menjadi satu hal yang membuat kita akhirnya sama-sama mengingat ternyata ini yang membuat kita saling mencintai dan rekat. Jadi membuat kita balik lagi nih pada hubungan yang harmonis dan hangat seperti sedia kala. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Maria ya. Semoga bisa terus menginspirasi pemirsa di rumah. Oke, pemirsa di rumah, sekian Bincang Sehati hari ini, semoga bisa berguna untuk Anda. Semoga setelah ini weekend sudah semakin dekat, hubungan Anda makin rekat dan juga makin hangat ya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.